kalau kita flashback sedikit, kita sudah belajar tentang bagaimana berkomunikasi secara tertulis, ya kan? Lewat email, lewat chat, kemudian bagaimana cara berkomunikasi langsung via telepon, apa saja yang harus diperhatikan. Nah, hari ini kita akan fokus tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dalam konteks telekonferensi. Jadi ini tentu saja agak beda. Oke, silahkan Abror. Nah, telekonferensi ini agak beda karena dia sebetulnya adalah sebuah acara yang itu melibatkan banyak sekali orang. Karena itulah apa ya, tindak tanduk etika kita jadi berbeda. Kalau dengan email, dengan chat, kesopan santunan kita itu ditampilkan dari tata bahasa kita saat kita menuliskan pesan. Kalau dari berbicara lewat telepon, kesopan santunan kita itu tampak dari kita tahu waktu kapan menelpon, cara berbicara kita, dan sebagainya. Nah, ini telekonferensi juga ada unggah-ungguhnya deh semacam itu. Saya akan share screen ya untuk kita membahas materi pagi hari ini. Udah bisa dilihat ya? Oke. Pertama-tama, apa itu telekonferensi? Minggu lalu saya sedikit survei kepada kalian, dan beberapa dari kalian mengatakan belum tahu apa itu telekonferensi. Jadi ini saya ingatkan kembali. Jadi telekonferensi itu bisa juga disebut dengan teleseminar. Jadi ini adalah kegiatan pertukaran dan penyampaian informasi secara massal dan berlangsung secara live. Jadi keunikannya dia berlangsung secara massal, melibatkan belasan, puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan orang, dan berlangsung live. Semacam itu. Kemudian telekonferensi ini adalah kegiatan yang melibatkan beberapa sampai banyak sekali orang yang mereka berada di lokasi yang berbeda-beda. Ada yang bisa dari kabupaten lain, kota lain, bisa dari provinsi lain, dari negara lain bahkan. Jadi kalau mau konferensi itu di zaman sekarang mengadakan acara internasional itu gampang sekali. Karena dengan jaringan internet, kita bisa mengundang orang dari berbagai negara dari seluruh dunia untuk hadir bersama-sama secara virtual dalam suatu kegiatan. Kemudian orang-orang tersebut terhubung melalui sistem telekomunikasi atau teknologi digital. Nah, ini yang kemudian sekarang memunculkan yang namanya video conference. Dan banyak sekali aplikasi yang saat ini memfasilitasi kita untuk melaksanakan telekonferensi. Salah satunya adalah Zoom. Zoom yang kita pakai pada pagi hari ini. Zoom yang kita pakai pada pagi hari ini untuk kuliah. Ini sebetulnya kita sedang melakukan telekonferensi. Pertama, ciri-cirinya ini berlangsung massal ya. Massal banyak sekali orang di sini sampai 22 orang. Kemudian berlangsung live, langsung, ini bukan rekaman. Kemudian kita semua berada di lokasi yang berbeda-beda, kita di rumah masing-masing, mungkin ada yang di kampus, dan kemudian kita menggunakan komunikasinya bisa video, bisa audio. Nah, karena acara ini berlangsung massal, melibatkan banyak orang, dan live, disiarkan langsung, maka acara yang semacam ini harus kita minimalisasi kesalahannya. Karena kalau ada kesalahan, misalnya ada gangguan teknis, atau bahkan kekeliruan dalam susunan acara, misalnya, itu akan sangat mengganggu bagi banyak orang. Dan itu juga akan memalukan bagi kita, misalnya kita yang menjadi penyelenggara. Maka kalau mau mengadakan telekonferensi, kita harus berhati-hati, kita harus cermat, kita harus teliti mengenai acara. Karena pada dasarnya telekonferensi itu adalah acara. Begitu. Lain ya dengan berkomunikasi via email, chat. Via email dan chat itu bukan acara. Kita berkomunikasi biasa. Telepon itu, menelepon orang itu juga bukan acara. Tapi kalau telekonferensi, ini berupa acara. Nah,
kapan telekonferensi ini kita gunakan? Jadi telekonferensi ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pertemuan. Yang sederhana bisa digunakan untuk rapat, untuk kita berkumpul membicarakan sesuatu. Nah, rapat ini bisa yang jenisnya formal, bisa informal. Rapat formal itu misalnya kalau kalian diundang secara resmi, ada surat undangannya. Misalnya kalian sebagai perwakilan angkatan, misalkan diundang oleh ketua BEM atau ketua Himapsi untuk mengikuti suatu acara mereka. Nah, acaranya itu online. Nah, itu namanya acara undangannya dia formal, karena ada surat undangannya. Nanti di surat undangannya itu pasti akan dicantumkan informasi kalau mau mengikuti harus mengakses Zoom meeting-nya, link-nya apa, kayak gitu pasti ada. Atau bisa juga pertemuan ini informal, tidak diadakan dengan perencanaan khusus dan dilakukan kapan saja. Contohnya misalnya kalian kerja kelompok, harus bertemu, tapi karena pandemi ada teman kalian yang di luar kota. Karena itu kalian memutuskan untuk ayo kita meetingnya online saja deh, kayak gitu. Nah, kemudian kalian akhirnya membahas tugas secara online bersama-sama lewat Zoom. Nah, itu namanya kalian melakukan rapat secara informal. Dan saya pikir kita bisa melakukan rapat secara dengan telekonferensi itu adalah satu skill yang sangat dibutuhkan saat ini. Nanti di tempat kerja akan sering dilakukan rapat-rapat online, pertemuan. Nah, ini saya pikir dengan belajar ini kalian nanti ke depan akan jadi lebih luas, lebih adaptif kalau mau mengikuti kegiatan telekonferensi untuk rapat. Jadi biasanya kalian selama ini kalau ada tugas kelompok bagaimana caranya? Sudah pernah sama dosen lain diberi tugas kelompok mengerjakan apa contohnya? Ada yang mau sharing? Silahkan. Uswa, silahkan. Uswa ya tadi yang ngomong. Ini. Oh ya, gimana Uswa? Kami masih menggunakan grup WhatsApp, Bu. Kalau Zoom kayak gitu belum. Oke. Nah, bisa nih ke depan kalau ada tugas kelompok, biar komunikasinya lebih enak, pakai Zoom semacam ini. Karena kalau dengan Zoom kita bisa sambil menampilkan dokumen. Jadi menampilkan misalnya tugasnya kayak apa, bekerja bareng semacam itu. Atau kalau lewat WhatsApp, komunikasi WhatsApp itu kan sulit kalau kita mau diskusi. Pertama, mengetiknya butuh waktu. Kedua, kadang ada teman yang kalau mengetik itu dia nggak rapi. Jadi kadang kita jadi mispersepsi. Ini maksudnya apa? Kemudian kadang komunikasi di WhatsApp itu dia tertumpuk-tumpuk. Kalau kita tinggal sedikit saja, kita langsung ketinggalan. Nah, ada baiknya, misalnya kalau kalian mengerjakan tugas kelompok yang itu tujuannya jelas harus menyelesaikan suatu makalah atau paper atau apa, nah sebaiknya menggunakan telekonferensi. Pertama, kalian bisa mengagendakan waktu khusus untuk membahas tugas, jadi tidak disambi apapun. Kemudian kalian bisa lebih mudah berkomunikasi, bisa bertemu dengan teman kalian, melihat wajahnya seperti apa, jadi lebih fokus. Dan kemudian dengan telekonferensi kalian bisa menampilkan file. Jadi untuk penyamaan persepsi dia lebih mudah semacam itu. Nah, selain rapat, kita juga bisa melakukan acara seminar dengan telekonferensi. Nah, seminar itu apa sih? Seminar itu adalah acara yang berupa pertemuan atau persidangan untuk membahas atau bertukar pikiran tentang suatu masalah yang melibatkan pimpinan, ahli, atau pakar, serta peserta dalam jumlah yang banyak. Ini seminar. Seminar itu juga banyak yang dilakukan dengan telekonferensi saat ini. Kalau dulu acara-acara seminar itu kita harus berkumpul di satu tempat. Di gedung pertemuan, di aula, di auditorium, di hotel, semacam itu. Tapi sekarang kita bisa melakukan seminar secara online. Nah, kegiatan seminar itu macam-macam jenisnya. Ada yang seminar itu sendiri, ada yang berupa temu ilmiah atau konferensi, ada yang berupa simposium, lokakarya atau workshop, ada yang berupa pelatihan atau training. Ini saya pikir nanti kalian selama menjadi mahasiswa, kalian akan
berpengalaman mengikuti acara-acara semacam ini. Seminar itu contohnya kayak gini. Ini temu ilmiah. Jadi temu ilmiah itu dia pertemuannya formal, diadakan oleh suatu lembaga keilmuan, dan dia sangat prestisius. Kemudian melibatkan banyak pakar, bisa sampai belasan orang, dan kemudian mendatangkan bisa ratusan sampai ribuan peserta. Ini contohnya, misalkan ini konferensi internasional. Dia melibatkan banyak sekali pembicara dan adalah pembicara pakar. Kemudian di acara konferensi itu kita semua sebagai partisipan bisa bertukar informasi, kita mempresentasikan dan bertanya jawab tentang gagasan yang kita miliki, tentu saja yang ini terkait dengan bidang ilmu kita. Dan konferensi itu bisa berlangsung sampai beberapa hari. Ini contohnya, konferensi internasional. Di sini biasanya nanti kita diminta untuk mengirimkan paper, tulisan. Jadi kita punya ide atau hasil penelitian apa, dan kemudian nanti akan dipresentasikan di acara ini. Ini contohnya temu ilmiah konferensi. Ini kalian nanti besok akan sering diminta dosen kalian mengikuti acara-acara semacam ini. Kalau kayak gini, diadakan secara online, istilahnya webinar atau web seminar. Jadi ada sinonim ya, kadang seminar itu kalau dalam online itu istilahnya webinar. Jadi besok kalau kalian mendengar orang aja besok ikut webinar yuk. Webinar itu maksudnya adalah seminar tapi melalui online, namanya webinar. Nah, ada juga yang namanya seminar. Kalau konferensi itu dia skalanya sangat besar. Kalau seminar itu dia lebih kecil. Seminar itu forum akademik yang dilakukan di universitas. Menghadirkan paling hanya 2 atau 3 narasumber untuk menyampaikan ceramah singkat tentang suatu topik kepada sejumlah kecil orang. Nah, sama nanti setelah pemaparan, setelah mereka ceramah, nanti akan ada tanya jawab. Ini juga sering diadakan di perguruan tinggi. Tapi ceramahnya nggak panjang-panjang. Kalau di konferensi ceramahnya bisa, kalau di konferensi biasanya pendek-pendek, cuma sekitar 15-30 menit. Kalau di seminar, karena pembicaranya cuma sedikit, pemaparannya bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Nah, seminar karena skalanya lebih kecil, dia berlangsung setengah hari dan tidak begitu formal. Jadi kadang diskusinya itu lebih cair, kita bisa lebih fleksibel di dalam seminar. Ini contoh seminar. Cuma 4 jam dari jam 8 sampai jam 12. Kalau konferensi dia bisa ada hari 1 sampai hari 2, semacam itu. Nah, ada juga yang namanya lokakarya. Ini juga biasa dilakukan secara telekonferensi. Nah, sama seperti seminar, ada pemaparan materi, ada peserta, tapi tujuan kegiatannya adalah untuk mengajari peserta cara melakukan sesuatu. Jadi dia orientasinya kegiatannya lebih praktis. Jadi untuk mengajarkan orang suatu kompetensi. Nah, contohnya misalnya ini, ada nih himpunan mahasiswa mengadakan workshop untuk mengajarkan mahasiswa praktek melakukan apa. Ini juga biasanya berlangsungnya nggak panjang-panjang, kadang paling setengah hari atau maksimal 1 hari. Macam itu. Nah, ada juga simposium. Nah, simposium itu pertemuan ahli, kadang ada peserta, tapi ahli yang berbicara lebih banyak untuk fokus pada satu masalah semacam itu. Nah, simposium ini sama seperti seminar, tapi dia lebih panjang, dan speakernya itu, narasumbernya itu berceramahnya itu serial, urutan dari pagi sampai sore, semacam itu. Nah, ini acara-acara yang bisa dilakukan juga secara online. Kemudian ada juga training. Training itu pelatihan. Pelatihan itu sebetulnya adalah seperti kegiatan pendidikan. Kalau kuliah, kegiatan pendidikannya kan panjang ya, 1 semester, sampai bertahun-tahun. Tapi kalau training itu dia lebih singkat. Dia mengajarkan kompetensi baru, tapi dia lebih singkat. Gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online.
Tapi kalau pelatihan, karena dia pesertanya lebih kecil, kok di masa pandemi biasanya tetap diupayakan di lokasi, karena agar pembelajarannya itu lebih masuk kayak gitu. Tapi kalau yang melibatkan banyak sekali orang sampai ratusan orang, nah ini online kebanyakan zaman sekarang. Ini jenis-jenis apa kegiatan yang biasa nanti dilakukan secara online yang mungkin nanti akan kalian ikuti. Nah, apa saja aplikasi yang bisa digunakan untuk mengikuti atau mengadakan konferensi? Nah, yang kita lakukan contohnya saat ini kita menggunakan Zoom. Tapi ada juga misalnya Google Meet. Di sini ada yang sudah pernah pakai Google Meet? Belum pernah? Google Meet itu dapat dengan Pernah. Oke, belum ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Mungkin bisa saya contohkan ya, kok Google Meet itu dia lebih mudah karena dia apa ya? Dia sudah include di aplikasi layanan Google. Jadi Google itu sekarang dia sudah apa ya? Servisnya itu lebih mudah diakses. Kalau dulu kalau mau mengakses email harus apa? Harus buka email sendiri, kalau mau browsing harus buka tersendiri dan macam-macam. Nah, sekarang kalau mau melakukan meeting sudah jadi satu. Jadi contohnya ini ya. Contohnya ini. Bisa lihat layar saya ya. Ini contohnya email saya. Kemudian Google Meet itu ada di sini. Sudah bisa dilihat ya layar saya ya. Udah berubah ya. Google Meet itu di sini. Tinggal diklik nanti akan muncul aplikasinya semacam ini. Nanti kalau mau bikin meeting baru tinggal klik ini, rapat baru, kemudian mulai rapat instan. Nah, semacam ini. Nah, kalau kita mau menambahkan orang, kita bisa sama seperti Zoom ya, kita dapat mendapatkan link, kemudian membagikan. Jadi contohnya ini bisa kita copy. Klik. Nah, kemudian ini yang kita bagikan, misalnya ke WhatsApp kalian ya. Contoh. Nanti coba kalian masuk ya, praktek saat ini juga ya. Kalian pegang HP, nanti linknya saya share via WhatsApp group. Nah, udah bisa didapat, udah bisa dipakai. Silahkan. Coba diklik nanti kalian bisa muncul di sini atau enggak. Halo, halo. Oke, izinkan. Punya saya enggak, Bu. Hah? Kenapa? Larinya ke Play Store. Oh, berarti kamu belum Harus mendownload. install. Iya. Nah, jadi kalau mau mengikuti ya tinggal izinkan gini. Kayak gitu. Gitu, jadi simpel ya. Nah, kita juga bisa bertemu. Wah, kita bertemu di dua tempat. Di Zoom. Di Zoom kita bertemu, di sini juga kita bertemu. Nanti coba ya Zoom-nya saya mute sebentar. Kita coba dengan ini ya. Oh, banyak kalian datang. Halo, saya bisa kedengaran? Saya. Nah, di sini kita juga bisa, tapi kok menggema ya? Gini aja deh, untuk saat ini, untuk praktek ini dulu, nanti kalian bisa mengeksplorasi. Ini untuk perkenalan saja. Oke ya, saya matiin ya. Matikannya. Nah, semacam itu cara melakukan
meeting dengan Google Meet. Nah, macam-macam lagi, misalnya tadi Google Meet, nanti ada lagi dengan Cisco Webex. Tapi ini saya kebetulan nggak punya aplikasinya, jadi nggak saya praktekkan. Itu kalau Zoom itu kayaknya dia maksimal cuma 40 menit, kalau Google Meet itu dia bisa 1 jam, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Oke, itu ya. Nanti mengenai aplikasinya kayak gimana, saya pikir kalian nanti bisa mengeksplorasi. Kalau yang hari ini mungkin saya mau perkenalkan yang Zoom aja. Sebetulnya mungkin bukan perkenalan ya, karena kalian mungkin sudah familiar juga. Kalau fitur-fitur Zoom, saya pikir kalian juga sudah bisa apa ya? Sudah bisa udah tahu lah cara nge-share lewat Zoom. Udah tahu belum teman-teman? Udah bisa cara nge-share? Bu. Sudah bisa. Kemudian cara merecord tahu? Tahu. Oke, udah tahu juga. Kalau ada yang belum, nanti bisa di chat ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian cara pasang virtual background udah bisa? Halo? Nggak kedengeran suaranya? Ya, Bu. Oh, udah bisa juga. Sudah. Oke, cara membuka, matikan video, audio udah pada bisa. Oke. Jadi saya pikir kalian sudah pada pinter semua ini. Cara memunculkan reaction, kalau mau angkat tangan atau mau apa, udah bisa? Kalau mau reaction? Udah bisa. Oke, jadi saya pikir udah pada bisa semua ya, secara teknis. Nah, mungkin yang perlu ditekankan kalau kita mau berkomunikasi aja nih via teleconference. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya pikir ini sebagian sudah pernah kalian lakukan. Jadi kalau kita mau ikut telekonferensi, kita harus tahu penyelenggara acara itu menggunakan yang apa. Karena orang bisa macam-macam. Kebanyakan mungkin pakai Zoom saat ini, tapi ada juga yang menggunakan Google Meet. Ada yang menggunakan Microsoft Teams. Ada yang menggunakan Cisco Webex. Nah, kalau kita mau ikut, ya kita harus coba dulu. Aplikasi ini apa? Toh kita pelajari dulu. Kita biasakan diri dulu dengan fitur-fiturnya. Kalau itu kita nggak familiar. Gitu. Contohnya kalau saya yang familiar itu dengan Zoom sama Google Meet, tapi kalau yang lain-lain saya nggak paham. Misalnya ada acara yang menggunakan aplikasi yang kalian nggak paham, nah itu kalian perlu belajar dulu. Cara masuknya gimana, cara matikan videonya bagaimana. Jangan sampai kadang kan kita masuk video conference itu masih dalam kondisi belum rapi ya, bajunya masih belum rapi, masih sambil macam-macam. Kalau Zoom mungkin kita sudah bisa otomatis matikan video, kita sudah tahu settingannya bagaimana. Tapi kalau di aplikasi yang kita masih baru, ya kita harus cari-cari dulu gimana ya caranya matikan video ya, biar nanti kalau pas masuk saya nggak malu karena belum pakai jilbab atau belum apa. Dan kita bisa semacam itu. Jadi kita harus pelajari dulu fitur-fiturnya. Kemudian kalau mau telekonferensi, kita harus pastikan jaringan internet kita stabil. Kadang koneksi yang lambat itu akan sangat mengganggu. Bisa membuat tampilan visual kita jadi kabur, atau kita menghilang, atau kita terlempar dari meeting istilahnya. Kemudian audio kita juga jadi kresek-kresek. Saya merasa kalau gangguan internet itu suara orang-orang jadi kayak apa ya? Jadi aneh, kayak di dalam air, jadi menggema, jadi itu akan mengganggu kenyamanan peserta lain. Jadi kalau kita sudah tahu, misalkan kita harus mengikuti acara online dan di rumah kita itu koneksinya buruk, ya kita kadang harus pindah tempat atau kita mencari provider internet yang lebih baik semacam itu. Nah, misalnya tuh ada kakak kelas kalian yang mau sidang skripsi, sudah tahu rumahnya internetnya jelek, tapi dia masih mengikuti dari rumah. Nah, itu membuat sidang skripsinya jadi nggak lancar. Nah, jadi kalau kalian tahu ada acara penting yang kalian harus ikuti dan itu online, nah kalian cari tempat yang memang internetnya bagus. Jangan sampai itu kalian jadi dirugikan hanya karena masalah teknis. Kemudian kita harus berbusana rapi. Karena di beberapa pertemuan kita perlu membuka video. Kadang membuka video itu perlu untuk menghormati pembicara yang lain.
kan sangat tidak nyaman. Misalnya saya berbicara, saya membuka video, tapi kalian sebagai peserta ada yang sambil tiduran, ada yang sambil nyambi apa, itu kan tidak menghormati. Jadi kadang-kadang dalam beberapa pertemuan kita harus leave, menampilkan diri. Misalkan di bagian awal, biasanya di bagian awal. Kalau udah di bagian agak tengah ke akhir, yang kita cuma cukup mendengarkan orang, nah itu biasanya kita bisa matikan video. Kayak gitu. Nah, agar kita layak dilihat orang, kita harus berbusana yang rapi. Kalau yang perempuan ya pakai jilbab, semacam itu. Kemudian di tempat kita juga harus kita atur di tempat yang layak. Kalau itu di kamar, ya kamarnya harus kita rapikan dulu. Jangan sampai misalnya ada kejadian kalian baru bangun tidur langsung ikut meeting, jadi kamarnya masih berantakan, semacam itu. Nah, jadi harus dirapikan. Atau misalnya kita tidak mau latar belakang kita itu kelihatan, ya kita pakai visual background virtual. Jadi kita bisa pasang virtual background, contohnya semacam ini. Tapi kadang bagi beberapa komputer, virtual background-nya itu tidak bisa tampilannya bagus. Nah, jadi kadang harus kita perhatikan juga, bagus atau tidak tampilannya. Kalau misalnya gambarnya jadi pecah, kayak punya saya ini kan agak pecah gambarnya, nah sebaiknya kita tidak usah pakai virtual background, kita atur saja apa latar belakang kita itu seperti apa. Ini mau coba nih kalian latar belakangnya apa ya saat ini? Mungkin bisa dibuka videonya. Kita coba melihat. Ini kalau punya Salwa, oh rapi ya di kamar. Udah pakai ganti filter background. Teman-teman yang lain juga rapi. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tapi saya pikir ini hal yang mudah sekali untuk dilakukan, jadi tidak perlu saya ajari. Tapi virtual background itu macam-macam, ada yang bawaan dari Zoom, tapi ada yang disediakan oleh panitia. Jadi misalkan ada seminar-seminar tertentu, pesertanya secara khusus dibagikan virtual background khusus. Nah, kalau dikasih gambar untuk jadikan virtual background, nah itu yang dipakai. Kemudian kita harus mengikuti susunan acara dengan baik. Karena susunan acara itu menentukan giliran berbicara. Misalnya pas ada pemaparan materi yang harus berbicara narasumber, ya kita sebagai peserta diam. Atau nanti setelah pemaparan materi ada tanya jawab. Nah, narasumber diam, gantian peserta yang berbicara. Atau di pergantian acara, itu yang berbicara adalah moderator atau pembawa acara. Nah, itu narasumber maupun peserta diam. Nah, kalau dalam konferensi, giliran berbicara itu sangat penting karena kita tidak boleh berbicara bersamaan. Karena kalau kita berbicara bersamaan itu akan menjadi noise yang sangat mengganggu. Jadi kalau kita mau berbicara di telekonferensi harus pada waktu kita diizinkan. Dan kalau sudah diizinkan pun nggak boleh rebutan. Kadang kita ditunjuk oleh moderator siapa yang duluan. Atau bisa kita dengan cara chat. Kalau kita mau menyampaikan apa lewat chat, kita perkenalkan diri kita. Oh, saya Salwa dari Unima. Saya misalkan saya Salwa dari psikologi Unima. Saya mau bertanya tentang apa. Jadi perkenalkan diri dulu. Kalau kita mau menyampaikan apa-apa secara live lewat audio, itu juga perlu memperkenalkan. Misalkan selamat pagi Bu, saya Salwa mau bertanya semacam itu. Jadi jangan tiba-tiba saya mau bertanya, tidak bisa. Karena kan peserta dalam telekonferensi itu banyak. Contohnya di kelas kita aja ada 20-an orang. Kadang saya, misalkan ada mahasiswa yang bertanya kan jadi bingung. Oh, ini siapa ya yang berbicara? Kalau tidak memperkenalkan diri ya kita nggak tahu kayak gitu. Jadi harus mencari-cari lagi. Jadi kalau misalkan mau bertanya secara live, sampaikan Bu permisi atau selamat pagi, assalamualaikum. Saya Rika mau bertanya. Barulah kita ngomong. Jadi ada pendahuluannya. Dan kemudian pertanyaan itu ya perlu diakhiri dengan penutup. Misalnya terima kasih. Mohon dijawab kayak gitu. Kemudian kita perlu mematikan audio selama ada peserta lain yang berbicara. Ada istilahnya namanya audionya bocor, suaranya bocor. Itu maksudnya kadang kita itu nggak ngeh kalau suara kita itu belum di-mute. Kita belum tekan tombol ini yang berupa mic ini. Nah, kalau suara bocor itu juga bisa mengganggu. Kemudian yang terpenting lainnya adalah kita harus menjadi pendengar yang aktif memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Karena kita mengikuti telekonferensi itu ada tujuannya. Tujuan untuk belajar,
untuk membahas suatu masalah, untuk mengerjakan tugas, macam itu. Kalau kita nggak memperhatikan, ya buat apa kita ikut? Lebih baik tidak usah ikut dari awal. Maka kalau kita sudah mendaftar, sudah jadi peserta, ya kita ikuti acara itu dengan baik. Nah, terakhir mungkin 1 menit, 2 menit terakhir saya akan menyampaikan tugas buat kalian. Tugasnya sangat sederhana, mengikuti dan mengobservasi telekonferensi. Jadi ini ada acara besok Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021, jam 10 pagi, ada seminar online via Zoom yang itu gratis untuk siapa saja. Seminar ini akan membahas tentang kesehatan mental anak dalam proses belajar. Tugas kalian adalah menjadi peserta dalam acara ini, kemudian kalian ikuti dari awal sampai akhir dan melakukan observasi. Yang perlu diobservasi adalah ini. Bagaimana susunan acaranya, apa tata tertibnya, dan berikutnya. Nah, ini berhubung Zoom saya sudah mau habis, saya pikir ini dulu, nanti mengenai tugas kita bahas di grup. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.